283 hati yang melayang jauh 8. Tidak mungkin, apakah Leng Xicheng ingin? Gu Qingqing agak terkejut. Ketika Leng Xicheng kadang-kadang tidur dengannya sebelumnya, itu adalah saat pria itu sudah makan dengan puas di malam hari, atau bangun pagi-pagi sekali untuk pergi bekerja. Pria muda mengalami ereksi di pagi hari adalah keadaan yang sangat biasa. Masalahnya sekarang bukanlah saat yang memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu. Leng Xicheng akan segera pergi ke luar kota dan juga tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Jika Leng Xicheng dulu bertengkar dengan Gu Qingqing, ia akan bertahan selama sebulan dan baru menidurinya lagi. Itu adalah hal yang sering terjadi. Selain itu, meskipun Gu Qingqing agak panik, itu juga bukan karena mencintainya. Begitu Leng Xicheng bangun, bukannya Gu Qingqing juga akan pergi dari sisinya. Saat Leng Xicheng menyadari bahwa Gu Qingqing masih ingin berjuang, ia segera menahannya dan berkata, "Jangan bergerak. Jika kamu bergerak lagi, aku akan menerkammu." Begitu Gu Qingqing mendengar Leng Xicheng mengatakan itu, ia langsung tidak berani bergerak. Wanita tidak begitu tertarik dengan hal seperti itu. Apalagi, terkadang ketika Gu Qingqing bersama Leng Xicheng tidak begitu lembut. Jika bukan karena Gu Qingqing menyukai Leng Xicheng, ia pasti tidak bisa menerima dan menahan katarsis Leng Xicheng seperti ini dalam diam. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing benar-benar tidak berani bergerak. Dalam hati, ia juga tidak tahu harus berharap Gu Qingqing bergerak atau tidak bergerak. Tetapi, melihat Gu Qingqing menutup mata dan mengerutkan kening sambil bersandar begitu erat padanya dengan patuh benar-benar adalah sebuah siksaan bagi Leng Xicheng. Masalahnya, Leng Xicheng tidak rela untuk melepaskannya. Jarang Gu Qingqing begitu patuh padanya dan menunjukkan sedikit kepanikan. Leng Xicheng tidak ingin mencekik sedikit perasaan baik ini di buayan. Leng Xicheng tidak berani melepaskan Gu Qingqing dan juga tidak berani mendekatinya, tetapi tenda kecil yang semakin berjaya juga harus segera diredakan. Benar-benar tidak ada solusi. Leng Xicheng hanya bisa memeluknya dan membaca mantra ketenangan pikiran, sapi kecil di sekitar saku, kacang polong di saku. Gu Qingqing tercengang. Leng Xicheng membacakan mantra itu secara diam-diam, namun kadang-kadang masih keluar beberapa kata. Hanya terdengar kata, sapi, saku, dan kacang. Leng Xicheng baru saja selesai membaca mantra itu, lalu membuka mata untuk melihat bahwa Gu Qingqing ternyata masih sedang melihatnya. Saat ia melihat mata jernih Gu Qingqing yang seperti bulan sabit yang indah dan sudut bibirnya yang merah, ia jadi ingin menciumnya. Tetapi, Leng Xicheng takut tidak bisa mengendalikan diri setelah menciumnya. Jadi, ia hanya bisa mengerutkan kening dengan menderita. Leng Xicheng memeluk Gu Qingqing lagi. Ia memeluknya lebih erat dan membiarkan seluruh tubuh Gu Qingqing masuk ke dalam pelukannya. Lalu, ia lanjut bergumam dengan menderita, sapi kecil di sekitar saku, kacang polong di saku. Pada pagi hari itu, Leng Xicheng tidak menerkam Gu Qingqing. Tetapi, Leng Xicheng juga tidak lanjut menyiksa diri. Setelah mengucapkan mantra ketenangan pikiran sebanyak 20 kali, ternyata itu tidak ada gunanya sama sekali dan malah membuat api yang ditahannya menjadi semakin kuat. Leng Xicheng masih tidak rela melepaskan Gu Qingqing. Hingga hampir pukul 8, Gu Qingqing mendapat panggilan telepon dari Liu Yu. Barulah Leng Xicheng melepaskannya dan langsung bergegas ke kamar mandi, mencuci wajahnya berkali-kali dengan pahit, dan akhirnya memadamkan apinya. Ketika Leng Xicheng keluar kamar mandi, Gu Qingqing sedang duduk di samping tempat tidur. Begitu Gu Qingqing menutup telepon dan Leng Xicheng baru saja ingin mengatakan sesuatu, Sekretaris Cheng tiba-tiba mengetuk pintu. Tuan Leng, pengatur lalu lintas penerbangan telah memberi pemberitahuan penundaan. Mungkin akan tertunda 1 jam. Anda bisa beristirahat sebentar lagi, kata Sekretaris Cheng. Leng Xicheng melirik Sekretaris Cheng dengan dingin sambil merutuk dalam hati, bagaimana bisa aku tidur lagi? Aku sudah bangun. Lagi pula, jika aku lanjut tidur, apakah aku akan mengalami pembuluh darah pecah dan mati? Leng Xicheng melirik Gu Qingqing dan bertanya, kamu mau keluar dengan Liu Yu? Gu Qingqing mengangguk, iya, aku mau menemaninya pergi berbelanja. Leng Xicheng berkata dengan dingin, bagaimanapun, masih ada waktu setelah makan. Karena tidak bisa tidur juga, kita akan pergi bersama. 284 hati yang melayang jauh 9. Liu Yu dan Gu Qingqing berjanji untuk bertemu di tempat yang mereka kunjungi terakhir kali, yakni mal yang khusus menjual barang-barang mewah. Karena Liu Yu bertekad untuk menyiksa Zhang Fuxing si playboy itu, kali ini ia harus bekerja keras lagi dan mengeluarkan uangnya. Penerbangan Leng Xicheng telah ditunda sampai pukul 11. Tetapi,
Tempat ini tampaknya berjarak lebih jauh dari bandara dan harus mengelilingi satu lingkaran. Bahkan, Gu Qingqing juga khawatir jika Leng Xicheng nanti akan terlambat. Sementara itu, Leng Xicheng malah tampaknya tidak peduli. Tersedia banyak tiket pesawat penerbangan dari Yancheng ke kota bagian atas. Jika ketinggalan pesawat, Leng Xicheng hanya perlu membeli tiket lagi dan duduk di penerbangan berikutnya dan itu tidak masalah. Leng Xicheng mengantar Gu Qingqing sampai ke pinggir jalan pintu masuk mall, lalu bertanya, di sinikah? Gu Qingqing mengangguk, Yuyu berjanji akan bertemu denganku di Starbucks. Leng Xicheng mengangguk dengan santai. Ia melihat Gu Qingqing keluar dari mobil dan baru saja menutup pintu mobil. Namun, Gu Qingqing masih belum berjalan langkah dan tiba-tiba berbalik. Leng Xicheng sedikit terkejut. Apakah Gu Qingqing mau menemaninya ke bandara? Jika Gu Qingqing pergi bersamanya, Leng Xicheng pasti akan segera membeli tiket untuknya dan membiarkan Gu Qingqing pergi bersamanya. Gu Qingqing berjalan mendekat dan semakin mendekat. Begitu ia sampai di samping pintu mobil, ia mengetuk jendela mobil. Tok, tok, tok. Leng Xicheng membuka jendela mobil. Ia masih mengira Gu Qingqing ingin pergi bersamanya. Tak disangka, Gu Qingqing menunjuk ke bawah kursi dan berkata, itu, dompetku jatuh ke lantai, bisakah kamu? Wajah Leng Xicheng langsung menjadi dingin. Kemudian, ia menutup pintu mobil dengan kuat dan memblokir Gu Qingqing di luar mobil. Gu Qingqing pun terkejut. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng membungkuk dan mengambil dompetnya dengan ekspresi dingin. Segera setelah itu, Leng Xicheng membuka pintu dan melemparkan dompet Gu Qingqing keluar ke dalam pelukan Gu Qingqing, pergi sendiri. Gu Qingqing tidak tahu mengapa ekspresi Leng Xicheng tiba-tiba berubah dan ia merasa agak aneh. Ia tidak tahu ia melakukan kesalahan apa. Lalu, Gu Qingqing melihat Leng Xicheng berkata dengan dingin di dalam mobil, nyalakan mobilnya. Gu Qingqing memeluk dompetnya dan mendengar mesin mobil dinyalakan. Leng Xicheng juga bersiap untuk menutup pintu. Gu Qingqing seperti seorang anak kecil yang melakukan kesalahan dan ditinggalkan di pinggir jalan. Gu Qingqing hanya bisa berkata, hati-hati di jalan. Gu Qingqing baru saja mengatakan beberapa kata, tetapi Leng Xicheng menutup pintu mobil dan pergi begitu saja. Rok Gu Qingqing jadi sedikit terangkat karena gas knalpot mobilnya. Ia hanya memeluk dompet dan merasa jantungnya sedikit tidak nyaman, seolah-olah dicengkeram dengan erat oleh seseorang. Perasaan Gu Qingqing terasa tidak jauh dan tidak dekat. Jelas Leng Xicheng masih memeluknya di pagi hari. Wajah pria itu masih tenang dan damai. Selain itu, sikapnya juga sangat baik. Mengapa Leng Xicheng tiba-tiba menjadi seperti ini? Lebih pentingnya lagi, Gu Qingqing bahkan tidak tahu kesalahan apa yang ia lakukan. Sebenarnya apa yang terjadi? Ponsel Gu Qingqing tiba-tiba berdering. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu panggilan telepon dari Liu Yu. Liu Yu bertanya, kamu di mana? Aku sedang di sofa Starbucks. Mau aku pesankan cappuccino untukmu? Buih susu yang kaya meringankan rasa pahit kopi. Minuman itu biasanya menjadi kesukaan Gu Qingqing. Tetapi, sekarang ia malah mengatakan, pesankan secangkir americano untukku, tanpa gula dan susu. Tak peduli seberapa banyak susu dan gula yang ditambahkan, tetap tidak dapat meringankan rasa pahit di hati Gu Qingqing. Begitu Gu Qingqing tiba di dalam Starbucks, ruangan dipenuhi aroma kopi. Liu Yu memesan 2 cangkir kopi dan juga memesan kue brownies untuk sarapan. Saat ia melihat Gu Qingqing datang, ia masih bertanya, kamu mau memesan sarapan? Gu Qingqing menggelengkan kepala dan ekspresinya sedikit terkejut. Saat Liu Yu melihat penampilan Gu Qingqing yang seperti itu, ia langsung tahu bahwa temannya diganggu oleh Leng Xicheng lagi. Liu Yu pun bertanya lagi, apa lagi yang Leng Xicheng lakukan padamu? Sebelum Gu Qingqing sempat menjawab, terdengar suara seseorang yang memanggilnya dari belakang, Gu Qingqing. Selanjutnya bab 285 hati yang melayang jauh 10.